Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel aku kali ini. Dan juga yang tidak sengaja mampir, aku ucapin terima kasih juga. Dan juga yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga komen video ini. Nah buat kalian semua, resolusi apa sih yang sudah kalian lakukan yang sudah kalian rencanakan di 2021 ini? Pastinya udah punya kan, apalagi buat ibu-ibu semuanya, resolusi yang paling penting yaitu di bagian keuangan rumah tangga. Kalau aku sih resolusi di tahun 2021 ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan itu umum ya, umum banget. Dan yang lebih spesifik itu aku mau bisa melanjutkan pembangunan rumah di tahun ini. Insya Allah ya, kalau punya rezeki di 2021 ini pembangunan rumah aku tuh bisa selesai. Terus juga aku mau ngilangin yang namanya ngutang apapun jenisnya, apapun bentuknya, aku tuh bisa terlepas dari hutang riba ataupun hutang-hutang selain riba gitu. Terus juga aku mau bisa menabung gitu. Guys, untuk video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya kita bisa menabung. Nabungnya unik ya. Ada beberapa cara menabung yang unik dan juga menyenangkan. Jadi kalian bisa pilih salah satunya di antara 5 yang bakal aku sebutin nanti. Buat kaum pelajar atau juga mahasiswa atau karyawan, ibu rumah tangga terutama ya, buat kalian yang bingung metode menabung yang seperti apa yang cocok buat kalian. Mudah-mudahan 5 metode unik yang saya share ke kalian semuanya bisa kalian pilih salah satunya yang menurut kalian paling menyenangkan dan cocok aja. Oke, kita langsung aja ke metode menabung yang pertama, yaitu menabung sesuai dengan tanggal di kalender. Teman-teman, untuk metode menabung sesuai dengan tanggal di kalender ini, kalian bisa menyesuaikan jumlah yang bakal kalian masukkan di dalam celengan atau di dalam tabungan kalian. Kalian bisa sesuaikan jumlahnya. Kalau misalkan hari ini tanggal 1, berarti yang kalian masukkan di dalam celengan atau tabungan itu adalah Rp1.000. Terus kalau misalkan hari ini adalah tanggal 5, jadi yang kalian masukkan di dalam celengan itu adalah Rp5.000. Dan seterusnya seperti itu ya. Kalau misalkan hari ini tanggal 26, berarti yang kalian masukkan di dalam celengan itu adalah Rp26.000. Teman-teman bisa melakukan metode menabung kalender ini selama 30 hari dan kalian bisa lihat uang yang terkumpul sebanyak 465.000 dalam 30 hari. Super kan teman-teman? Oh ya, ada tips, trik atau sedikit masukan buat teman-teman kalau misalkan kalian mau menabung secara kalender seperti ini. Kalau misalkan nih buat teman yang punya gaji bulanan, di awal bulan kan itu masih terima duit banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa di akhir bulan itu terasa berat untuk nabung dalam jumlah yang besar, jadi kalian bisa balik dari tanggal 30 dibalik ke depan, atau dari 30, 29, terus 28 seterusnya sampai tanggal 1. Jadi kalian bisa balik di situ. Kalian bisa nabung dari tanggal 1 itu kalian nabung 30.000, tanggal 2 kalian nabung 29.000, tanggal 3 kalian nabung 28.000. Jadi seterusnya ketika akhir bulan kalian nabungnya Rp1.000. Jadi nggak memberatkan kan? Oke, kita lanjut untuk metode menabung yang kedua. Metode menabung yang kedua ini adalah nabung acak ya. Teman-teman harus tentukan dulu target atau nominal yang bakal kalian tabung. Misalkan 10 juta. Nah, di 10 juta itu teman-teman bisa bagi di pecahan terkecil, misalkan 100.000, 50.000, 250.000, atau 500.000. Kalian catat dan pastikan jumlahnya ngepas di 10 juta gitu ya. Jadi untuk metode menabung acak ini terserah dari teman-teman semuanya, mau dipakai selama 1 tahun. Misalkan yang tadi 10 juta kalian mau tentukan target waktunya 1 tahun atau 6 bulan. Jadi kalian tinggal bahagi aja nominalnya ke dalam 6 bulan dan kalian pecah ke dalam pecahan terkecil. Kalian bisa pilih, mau pilih metode nabung acaknya itu dibikin per minggu atau per hari juga boleh, terserah dari teman-teman. Untuk metode menabung acak ini aku udah share di beberapa video aku sebelumnya, kalian bisa cek. Di situ ada contoh yang bisa kalian ikuti untuk metode menabung acak.
Triknya untuk metode nabung ajak ini teman-teman, ketika kita di situ kita punya nominal terkecil buat ditabung, dan ketika kita lagi bokeh kita masih bisa menyisihkan duit untuk ditabung di celengan. Yang ketiga yaitu nabung receh. Hayo, siapa nih yang suka mengenang masa kecilnya dengan cara nabung receh? Kalau aku sih masih suka nabung receh. Kadang recehan pecahan koin sisa dari belanjaan aku tabung di dalam wadah atau dalam toples. Terus kadang sekali-sekali juga aku biasa nabung yang duit 2000, tapi karena banyak godaan jadi duitnya nggak tersimpan lama di celengan atau di tabungan, maunya dibelanjain terus. Nah, kalian bisa mengenang masa kecil kalian ya dengan nabung seperti ini. Banyak banget loh ceritanya orang yang nabung dengan uang recehan tapi bisa beli motor, terus juga bisa beli HP dengan uang receh, sampai kasir atau pegawai dari dealernya itu sampai manggil karyawan banyak ya buat ngitung uang koin. Guys, kita ada di poin keempat, nabung unik ya. Yang keempat ini kita nabung dengan nominal tertentu. Nah, ini banyak banget ya teman-teman yang share untuk nabung dengan nominal tertentu. Untuk nominal tertentu biasanya paling banyak nih yang nabung dengan nominal Rp20.000. Ya, aku juga pernah coba Rp20.000 dan alhamdulillah waktu itu terkumpul banyak ya, gak usah disebutkan nominalnya, jelasnya banyak. Jadi aku nabung Rp20.000 waktu itu untuk persiapan persalinan. Pas persalinan alhamdulillah duitnya udah terkumpul gitu. Untuk pecahan 20.000 kan warnanya hijau ya, warnanya unik dan sayang banget buat dibelanjakan. Jadi kalau misalkan kalian punya pecahan 20.000, langsung kalian masukkan di dalam celengan. Terus kalau misalkan 1 lembar, 2 lembar, atau 5 lembar pecahan 20.000, udah nggak usah dibelanjain aja, langsung aja kalian masukkan di dalam celengan. Kalian harus lakukan nabung unik dengan nominal tertentu itu sampai uang yang kalian kumpulkan itu banyak, dan sekiranya banyak kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan. Guys, yang terakhir yaitu nabung otomatis. Untuk nabung otomatis ini kita bisa buat 2 rekening, yang rekening A dan juga rekening B, dan setelah itu kita bisa minta pihak bank untuk mentransfer dengan nominal tertentu untuk ditransfer ke rekening B. Jadi ketika kita gajian, secara otomatis gaji kita itu langsung terpotong untuk tabungan yang sudah kita tetapkan jumlahnya setiap bulan. Jadi kita udah nggak capek-capek lagi buat narik, terus juga misah-misahin duit lagi. Jadi ketika kita mau nabung, udah uangnya langsung tersimpan aja di rekening. Dan itu nggak boleh diganggu gugat. Yap guys, itu adalah 5 metode menabung yang sudah aku share ke teman-teman semuanya. Kali aja ada di antara teman-teman semuanya yang sudah melaksanakan salah satu di antara metode menabung unik yang udah aku share. Dan banyak juga ya video-video yang bisa kalian contoh di YouTube untuk cara menabungnya seperti apa, termasuk juga video yang udah aku share sebelum video ini. Ada beberapa metode menabung yang sudah aku share di channel aku dan kalian bisa cek langsung. Dan juga mungkin buat teman-teman semuanya, metode menabung unik yang udah aku share ke teman-teman itu adalah tidak asing, dan ya tinggal kita konsisten aja untuk menabung. Ingat, menabung itu di awal ya disisihkan untuk ditabung, bukan disisakan baru ditabung. Kalau prinsip kita seperti itu, bakalan terkumpul, bakalan lebih disiplin lagi untuk nabung. Teman-teman, aku tuh juga sebenarnya lagi belajar untuk nabung, disiplin untuk menabung ya, karena emang aku tuh punya cita-cita yang gede, dan sekarang aku buat 2 tabungan. Untuk tabungan yang aku buat sekarang itu adalah tabungan untuk nambah biaya pembangunan rumah aku. Terus juga tabungan yang kedua yaitu bisa beli HP baru, karena HP yang aku gunakan sekarang itu sudah sangat kerja berat ya, jadi harus diperbaharui. Tapi aku sabar aja gitu, aku nungguin sampai benar-benar celengan yang aku buat itu bisa penuh dan sesuai dengan target yang aku inginkan. Resolusi yang aku dibuat di tahun 2021 ini yaitu sebisa mungkin tidak nyicil barang, terus juga sebisa mungkin tidak ikut-ikut arisan, dan sebisa mungkin gak ngutang,
terus juga sebisa mungkin hidup hemat. Ya pokoknya yang seperti itulah, apalagi untuk ibu rumah tangga seperti aku dengan penghasilan yang ngepas banget. Tapi alhamdulillah semua aku syukuri. Kalau pendapatan kita besar tapi kita tidak bersyukur, sama aja ya. Sekecil apapun pendapatan kita, yang pintar-pintar mengelola pasti akan tercukupi untuk kebutuhan keluarga. Oke guys, sekian video aku kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ke teman-teman semuanya bisa bermanfaat. Terus juga kalian bisa ambil sisi positifnya. Kalaupun misalkan apa yang aku sharing ini udah kalian dapat sebelumnya, tapi kan masih banyak yang belum dapat informasinya ya. Jangan lupa untuk like, terus juga subscribe video ini, terus juga share jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you next video, bye-bye!